Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama monggo sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi siang menika kula kaliyan panjenengan sedaya tasih dipun paringi sehat wal afiat. Terutama teman-teman santri masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tebireng. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah ini benar-benar menjadi manfaat, menjadi berkah untuk kita semuanya. Kedua kalinya mudah-mudahan silaturahim kita semua di masjid ini mudah-mudahan menjadikan sebab, menjadikan wasilah nanti kempal kula kalian panjenengan sedoyo. Silaturahim kula kalian panjenengan sedoyo wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sampun dados kewajiban atau menjadikan syarat sahnya orang berkhutbah untuk menyampaikan atau menyerukan kata-kata taqwallah dalam arti yang sebenar-benarnya. Inggih punika imtisalu awamirillah ijtinabun nawahi sirron wa alaniyah. Ngelampahi sedaya punapa mawon ingkang dipun perintah kalian Allah. Soho menjauhi, soho nebihi punapa mawon ingkang dipun larang kalian Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada dasarnya perintah di sini ada dua hal. Yang pertama adalah perintah yang bersifat al-wajibat. Perintah memang benar-benar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal di antaranya termasuk ada perintah yang bersifat yaumiyah dan ada perintah yang harus kita lakukan hanya 1 tahun sekali. Beberapa perintah yang mesti wajib kita lakukan di antaranya adalah sholat, zakat, puasa, haji. Hal ini semua adalah merupakan satu kewajiban yang tidak bisa ditawar, terutama sebagai tolak ukur kehidupan kita.
Sukses atau tidaknya kehidupan kita di dunia ini, ukurannya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. As-sholatu ala waqtiha. Karena sholat adalah merupakan tolak ukur keberhasilan kehidupan kita di dunia. Kalau sholatnya istiqomah, insya Allah aktivitas yang lain dengan sendirinya akan terbentuk dan akan berjalan dengan baik. Inilah sholat. Maka Kanjeng Nabi dawuh, as-sholatu imaduddin, faman tarakaha faqad faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah merupakan satu tiang, merupakan satu cagak yang akan menyangga segala apa yang akan dibebankan di atasnya. Maka dari itu kalau cagaknya kuat, kalau sholatnya bisa istiqomah, bisa bagus, saya langin bangunan yang di atasnya akan dengan sendirinya akan terbangun dengan baik. Begitu pula kalau cagaknya lumpuh, cagaknya mengkhawatirkan, saya yakin bangunan yang di atasnya juga akan sangat mengkhawatirkan. Inilah kewajiban yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Karena sholat adalah merupakan kewajiban sing mesti harus dilakoni dewi. Jika seseorang tidak mampu melakukan dengan berdiri, kata Gusti Allah, boleh dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk, boleh dengan tidur. Dan jika tidak mampu tidur pun juga, apapun yang dilakukan yang penting kita bisa melaksanakan walaupun dengan isyarah. Inilah pentingnya ibadah yang menjadi dasar kita. Maka seseorang jika sholatnya itu istiqomah, insya Allah yang lain juga akan ketut istiqomah. Begitu pula seorang santri, lek sholat istiqomah, saya yakin yang lain juga akan ikut. Tetapi kalau sholatnya sudah enggak istiqomah, bis sholat sendiri, enggak jamaah, insya Allah yang lain juga akan lebih amburadul. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perintah yang bersifat al-mandzubat. Perintah yang merupakan satu anjuran untuk dilakukan. Ini adalah merupakan satu ibadah penopang untuk ibadah wajib. Jika seseorang ibadah wajibnya, sholat fardunya tidak sempurna alias masih naqis, kita bisa tambal, kita bisa mengganti atau menutupi dengan kekurangan itu dengan melakukan al-mandzubat. Bisa melakukan sholat qobliyah atau ba'diyah dan membaca zikir setelah sholat. Itu adalah merupakan satu anjuran, perintah yang dianjurkan untuk dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ijtinabul manhiyat. Kita harus menjauhi segala larangan-larangan Allah. Larangan Allah juga ada dua hal. Yang pertama al-makhrumat dan yang kedua bersifat al-makruhat. Kalau yang bersifat al-makrumat tidak bisa ditawar, mau enggak mau kita harus selalu meninggalkan atau selalu tidak melakukan. Karena itu akan berefek pada dosa. Itu akan berefek pada apa yang kita perbuat akan menjadi konsekuensi sanksi nanti di akhirat. Maka dari itu, ya, yang kedua adalah al-makruhat. Larangan yang bersifat makruh. Sekalipun ini hukumnya makruh dan kalau dilakukan tidak ada apa-apa. Karena itu larangan pasti sedikit banyak akan ada efek. Terutama yang saat ini di Tebireng anak-anak tidak diperkenankan untuk merokok. Betul, rokok itu memang hukumnya makruh. Tapi secara kesehatan lambat laun pasti orang itu akan mengalami satu masalah. Itulah larangan. Itulah hal yang mesti harus kita tinggalkan dengan harapan mudah-mudahan kita bisa menstabilkan kesehatan kita sampai di hari tua.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Manusia hidup di dunia ini tidak ada yang tidak ingin dikasihi oleh Allah. Tidak ingin orang yang tidak dimahabbai oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah. Imam Abdullah ibnu Alwi al-Haddad di dalam kitabnya menyampaikan bahwasanya jikalau seseorang ingin sukses hidupnya di dunia ini, maka orang itu harus berilmu. Apa alasannya? Karena dengan ilmu orang akan bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu orang akan tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Dan dengan ilmu pula orang akan tahu hak-hak Allah dan tahu akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pepatah Arab mengatakan, laulal ilm lakana nas kal bahaim. Jikalau seseorang tidak mempunyai ilmu sama sekali, lakana nasu kal bahaim. Ibarat manusia lebih kejam, lebih sadis dibanding dengan hewan. Maka dari itu mari kita dengan serius di pesantren ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, untuk menyelamatkan kehidupan kita di masa yang akan datang, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh di pondok pesantren ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya sebagai seorang khatib dan umumnya para jamaah Jum'ah yang berbahagia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man 'asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfirullaha li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Faqur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.